sooner than lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna dengan NIM 104561244040 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pendidikan bahasa daerah yang diampu oleh Ibu Intan Permatasari Aco SPD MPD. Nah, kemudian adapun materi yang saya sampaikan yaitu bangga berbahasa Mandar dan bangga berbudaya Mandar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apakah kalian pernah menggunakan bahasa Mandar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, menurut kalian, mengapa kita harus bangga menggunakan bahasa Mandar? Nah, bahasa Mandar adalah bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Melalui bahasa, kita dapat mengenal sejarah, adat istiadat, sastra, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, penggunaan bahasa daerah mulai berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Nah, adapun materi pertama yaitu pengertian bahasa Mandar. Bahasa Mandar adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene. Bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari dalam keluarga, lingkungan, masyarakat maupun berbagai kegiatan adat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Mandar juga menjadi identitas budaya yang membedakan masyarakat Mandar dengan daerah lainnya. Di dalam bahasa Mandar terdapat berbagai ungkapan peribahasa, cerita rakyat, pantun, dan lagu daerah yang mengandung nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, kerjasama, saling menghormati, serta semangat persaudaraan. Dengan mempelajari bahasa Mandar, kita tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga memahami budaya dan karakter masyarakat Mandar. Nah, adapun materi hubungan bahasa dan budaya. Nah, bahasa dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa menjadi media untuk menyampaikan adat istiadat, tradisi, kesenian, cerita rakyat, hingga aturan kehidupan dalam masyarakat. Melalui bahasa Mandar, berbagai tradisi dapat terus diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Misalnya saat pelaksanaan upacara adat, penyampaian nasihat orang tua, maupun dalam kegiatan musyawarah masyarakat. Jika bahasa Mandar tetap digunakan, maka budaya Mandar akan terus hidup dan berkembang. Sebaliknya, jika bahasa mulai ditinggalkan, maka perlahan-lahan budaya juga akan mengalami kemunduran bahkan dapat hilang. Oleh sebab itu, melestarikan bahasa berarti ikut melestarikan budaya dan identitas daerah. Nah, adapun bentuk kebanggaan terhadap bahasa Mandar sebagai generasi muda, ada banyak cara untuk menunjukkan rasa bangga terhadap bahasa Mandar. Yang pertama, menggunakan bahasa Mandar dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga, teman, dan masyarakat. Yang kedua, mempelajari kosakata, ungkapan, serta cara pengucapan yang benar sehingga bahasa Mandar dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, mengikuti kegiatan seni dan budaya daerah seperti pertunjukan tari, musik tradisional, atau lomba pidato dan membaca cerita dalam bahasa Mandar. Yang keempat, mengajarkan bahasa Mandar kepada adik atau generasi yang lebih muda agar mereka juga mengenal bahasa daerahnya. Yang kelima, memanfaatkan media sosial untuk membuat konten edukatif berupa video, cerita pendek, atau informasi menggunakan bahasa Mandar sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, adapun contoh bahasa Mandar dan budaya Mandar. Nah, adapun contoh sapaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu apa kareba berarti apa kabar. Nah, salamaki berarti semoga selamat atau semoga dapat
Semoga dalam keadaan baik. Nah, adapun komunikasi dalam budaya Mandar, masyarakat Mandar sangat menjunjung tinggi sopan santun ketika berbicara, terutama kepada orang yang lebih tua. Penggunaan bahasa yang halus dan sikap menghargai lewat bicara menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun nilai-nilai budaya Mandar, beberapa nilai budaya yang masih dijaga hingga sekarang antara lain semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, saling menghormati dan menghargai sesama, menjaga persaudaraan dan kebersamaan, menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan harga diri, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman masyarakat Mandar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun tantangan bahasa Mandar di era globalisasi. Saat ini, perkembangan teknologi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing dibandingkan bahasa daerah. Selain itu, media sosial dan berbagai platform digital membuat penggunaan bahasa daerah semakin berkurang. Di lingkungan keluarga pun banyak orang tua yang tidak lagi membiasakan anak-anak berbicara menggunakan bahasa Mandar. Kurangnya buku, media pembelajaran, dan bahan bacaan berbahasa Mandar juga menjadi salah satu tantangan dalam pelestarian bahasa daerah. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, jumlah penutur bahasa Mandar dapat terus berkurang sehingga keberadaannya terancam di masa depan. Nah, adapun upaya melestarikan bahasa Mandar, adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian bahasa Mandar. Yang pertama, membiasakan penggunaan bahasa Mandar di rumah bersama keluarga. Yang kedua, mengajarkan bahasa Mandar di sekolah sebagai bagian dari pendidikan budaya lokal. Yang ketiga, membuat buku cerita, lagu, puisi, video pembelajaran, dan berbagai media edukasi menggunakan bahasa Mandar. Nah, yang keempat, menyelenggarakan festival budaya, lomba pidato, membaca puisi, atau bercerita menggunakan bahasa Mandar. Nah, yang kelima, memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkenalkan bahasa dan budaya Mandar kepada masyarakat yang lebih luas. Apabila seluruh masyarakat ikut berpartisipasi, bahasa Mandar akan tetap lestari dan menjadi kebanggaan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, adapun refleksi setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bahwa bahasa Mandar bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga identitas dan kekayaan budaya masyarakat Sulawesi Barat. Di dalamnya terdapat berbagai unsur kebahasaan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kosakata, sastra daerah, lagu tradisional, adat istiadat, serta nilai-nilai kehidupan yang diwariskan oleh para leluhur. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti menggunakan bahasa Mandar dalam percakapan sehari-hari, mempelajari dengan sungguh-sungguh, dan mengajarkan kepada orang lain. Dengan menjaga bahasa daerah, kita juga menjaga budaya, sejarah, serta identitas bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Nah, dengan pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini dapat menambahkan pengetahuan, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa daerah, serta memotivasi kita semua untuk terus melestarikan bahasa budaya dan Mandar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.